mundur dari proyek Hambalang, Adikarya saja, dan seterusnya, katanya di acara buka puasa. Keterangan saksi-saksi yang hadir di sini, yang hadir pada saat buka puasa, menggambarkan bagaimana suasana buka puasa itu tidak ini. Saya pernah di BAP, dan di BAP saudara siapa namanya, saksi Nazarudin juga pernah ditanyakan soal itu. Nah, ada fotonya. Nah, foto itu bukan foto buka puasa, itu foto pengajian dan syukuran setelah terpilih menjadi ketua umum bulan Juni tahun 2010, bukan buka puasa September 2010. Itu jelas. Forumnya waktu itu yang hadir di syukuran bulan Juni tahun 2010 adalah sahabat-sahabat saya, alumni-alumni HMI dari Surabaya, senior-senior. Jadi memang saudara Nazar juga hadir karena ikut hadir, suka nyelonong. Tapi ya tidak masalah. Jelas tidak ada, yang pasti bahwa tidak pernah ada pembicaraan tentang DGI, Hambalang, Adikarya, dan seterusnya. Kalau pertemuan pertemuan buka puasa itu jelas tidak ada. Pertemuan bulan Juni itu juga bukan pertemuan, itu ngeriung makan nasi kebuli dan rame-rame, bukan pertemuan bertiga seperti yang digambarkan. Itu jelas ada di dalam foto. Makanya waktu itu yang mulia, karena dokumen video buka puasa dan dokumen syukuran itu ada disita oleh KPK, kalau bisa diputar atau ditampilkan atau biar terlihat jelas itu apa yang terjadi di situ. Pasti tidak ada kejadian seperti yang digambarkan atau dikatakan oleh saksi Muhammad Nazarudin. Dan itu juga nanti bisa ditanyakan kalau misalnya dihadirkan saksi Mahfud Suroso dan saksi yang lain yang hadir di situ, saksi-saksi yang lain yang sudah hadir di persidangan menyampaikan hal yang berbeda. Bahkan saksi yang bernama Paul Nelwan di sini saya ingat betul bahwa DGI itu tidak lulus karena memang tidak lulus prakualifikasi, bukan karena diminta mundur. Itu keterangan saksi Paul Nelwan yang saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal. Saya ingat betul itu keterangan saksi Paul Nelwan di tempat di persidangan ini. Kemudian saya ingin lanjutkan soal kantong-kantong sudah dibantah oleh saudara Yulianis, saudara Rosa, saudara Pasa di tempat ini. Akan sangat bagus kantong-kantong yang disebut itu, misalnya tadi disebut apa namanya, Wila disebut, jadi Wila, kantong kamar bisnis Fahmi, kamar bisnis Julianis dan Rosa, kamar bisnis Wila dan Hilal Hamdi. Hilal Hamdi ini mungkin yang dimaksud Pak Hilal Hamdi. Kamar bisnis Munadi Herlambang, kamar bisnis Mahfud Suroso, kamar bisnis Pasha atau Syaat, kamar bisnis Lilur, kamar bisnis Rahmat, dan lain-lain. Ini dokumen ini makin imajiner saja. Saya akan sangat berterima kasih kalau yang disebut itu dihadirkan, karena ini juga menyangkut nama baik orang. Dan saya ingin menyampaikan di persidangan yang terhormat ini bahwa
kalau ada, ya, kalau betul ada aset-aset saya, disebutkan di sini banyak sekali aset-aset di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Di dalam BAP saudara saksi ada 2,7 triliun misalnya di Singapura, kemudian tanah di sana sini, di Jakarta, di mana saja, termasuk yang disimpan di BAP saudara saksi dengan cara membuka rekening dengan menempelkan telapak tangan gitu di Singapura. Mohon agar aset-aset itu bisa disita untuk kepentingan negara. Jadi mohon yang mulia atau KPK bisa menyita, termasuk yang mulia mohon karena katanya Anugerah Group atau Permai Group dan seluruh aset yang dibeli dari hasil bisnisnya itu karena ownernya adalah, kata saudara saksi, ownernya adalah saya. Mohon semuanya juga bisa disita untuk kepentingan negara. Jadi jika memungkinkan, mohon berkenan majelis mengeluarkan penetapan untuk menyita seluruh aset-aset yang disebutkan tadi, baik yang disebut ownernya saya maupun daftar aset yang di dalam BAP disebutkan oleh saudara saksi. Kalau saya hitung aset-aset itu sudah mendekati 6 triliun. Kalau 6 triliun bisa untuk nutupi Bank Senturi yang 6,7 triliun itu. Jadi ya recovery lah kira-kira begitu. Mohon itu bisa jika memungkinkan dikeluarkan penetapan penyitaan, karena kalau itu ownernya saya dan itu aset-aset saya, sepenuhnya saya ikhlas itu disita dan untuk kepentingan negara. Kemudian saudara saksi juga menyebut saya pernah menjenguk saudara saksi di rutan Makobrimob. Saya sebetulnya dari dulu ingin menjenguk saudara saksi, baik di Makobrimob atau di Cipinang atau di Sukamiskin, tetapi sampai sekarang saya belum pernah kesampaian menjenguk. Jadi baik di Makobrimob, di Cipinang, di Sukamiskin, itu saya belum pernah menjenguk saudara saksi. Kalau saudara saksi rapat-rapat rutin dari saksi yang lain di Makobrimob, di Cipinang, bahkan di tempat lain, barangkali ada berita juga tadi. Bahkan saya membaca beberapa berita bahwa karena rapat-rapat saudara saksi di Cipinang itu kalapasnya dicopot oleh Menkumham. Kalapasnya itu dicopot waktu abang saya datang ngantar obat malam jam 8 malam. Ya, baik. Biar jelas ya Mas ya. Nanti ada datang dong. Dan juga ada dokumen berita bahwa Menkumham juga menyatakan, membenarkan pernah ada pertemuan-pertemuan di Lapas Sukamiskin. Kemudian saudara saksi juga menyampaikan bahwa
PT Anugrah itu sudah berhenti atau bubar tahun 2009. Ya. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penasihat hukum saya, jelas tidak seperti itu. Ada dokumen yang menjelaskan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang itu, dan pernah pada persidangan sebelumnya secara rinci dibacakan oleh penasihat hukum. Pada waktunya nanti, waktu itu disampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa, mohon berkenan berkas bisa disampaikan pada majelis, juga dokumen-dokumen lain yang terkait, termasuk yang mulia, kami juga melakukan analisis media tentang pemberitaan, konsistensi pernyataan-pernyataan saksi terhadap satu masalah atau satu isu. Satu isu A, hari ini bilang A, 2 hari lagi atau seminggu lagi bilang B, dan banyak sekali data itu. Nanti dokumennya juga akan kami sampaikan pada majelis, baik yang itu ada di media online maupun media cetak. Rinci inkonsistensi pernyataan-pernyataan saudara saksi yang itu menggambarkan bagaimana kualitas keterangan, kualitas perkataan, kualitas kesaksian saudara saksi, termasuk data-data yang terkait tentang tingkat kesusilaan saudara saksi, semuanya ada. Pada waktunya akan kami sampaikan pada majelis yang mulia. Kemudian juga di dalam persidangan ini sebelumnya terbantah dengan terang tentang tuduhan penerimaan dari dana hambalang yang kadang-kadang di BAP saudara saksi disebut 50 miliar, kadang-kadang BAP saudara saksi menyebut 100 miliar. Jadi kadang-kadang disebut 50, kadang-kadang disebut 100. Katanya dibawa ke parkiran Senayan City, kemudian ada komunikasi dengan Aan. Tetapi kalau dibaca detail keterangan saudara Aan, daihatnya saudara saksi dengan saudara saksi sendiri, itu ada, kalau dibaca dengan detail itu ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Karena sebagus apapun cerita karangan itu kalau didetailkan pasti ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, termasuk ketika diminta untuk diserahkan ke Permai Group pada saudara Julianis. Saksi-saksi dari Adikarya banyak sekali dihadirkan di sini juga, semuanya membantah tentang itu. Kemudian keterangan saksi tentang putaran kedua di Kongres Partai Demokrat di Bandung. Keterangan saksi Muhammad Nazarudin jelas berbeda diametral dengan keterangan saksi-saksi relawan sebelumnya yang menggambarkan apa yang menjadi penyebab kemenangan saya di Kongres putaran kedua. Itu kesaksiannya jelas berbeda secara diametral. Kemudian
hal yang kecil saja, misalnya tentang keberangkatan ke Bandung, katanya saya berangkat bersama saudara saksi dan saudara Johnny Allen. Saya membaca BAP ajudannya saudara saksi, saya mohon berkenan, misalnya mantan ajudannya, saya baca nama aslinya Wahyudi Utomo, bisa dihadirkan juga di persidangan ini karena sudah juga di BAP, yang memberikan keterangan yang jelas berbeda, diametral dengan saudara saksi. Saya sampaikan bahwa saya tidak pernah berangkat ke Bandung dengan saudara saksi ketika kongres. Kemudian juga keterangan para saksi di persidangan ini banyak sekali yang menggambarkan betapa saudara saksi Muhammad Nazarudin di kongres itu main di semua kandidat. Ternyata main di semua kandidat. Waktu itu saya ingat majelis menyebut cap kaki 3. Saya ingat betul istilah cap kaki 3 itu. Dan banyak hal yang lain. Jadi mohon maaf yang mulia. Jadi kalau saya detailkan lagi, masih banyak lagi keterangan-keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan-keterangan saksi sebelumnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jika dimungkinkan atas persetujuan majelis, juga persetujuan penuntut umum, kiranya ada waktu yang dimungkinkan bagi saudara saksi Nazarudin dihadirkan bersama-sama dengan para saksi yang lain yang pernah dihadirkan sebelumnya, yang keterangan-keterangannya berbeda dengan saksi Muhammad Nazarudin. Terlalu banyak saksi-saksi yang berbeda dengan saudara Muhammad Nazarudin. Jika dimungkinkan, jika masih diperlukan, kami berharap itu. Tapi jika tidak dimungkinkan, tentu majelis yang berpengalaman bisa menilai mana keterangan yang bisa dipercaya, mana keterangan yang kualitasnya jauh dari kesahihan. Begitupun tentang yang lain-lain, yang intinya semua itu dari keterangan saksi-saksi sebelumnya memang ada niat yang jelas dari saudara saksi sejak awal untuk membuat keterangan-keterangan baik dirinya maupun staf-stafnya yang mau untuk membuat keterangan yang bisa mencelakakan saya secara hukum. Itu sangat jelas. Kemudian termasuk ketika kepergian ke Singapura bahwa disampaikan itu perintah saya. Jelas tadi saudara saksi dan juga saksi sebelumnya, dengan siapa saksi Nazarudin bertemu terakhir sebelum pergi ke Singapura. Saya tidak tahu isi pembicaraannya, tetapi dari saksi sebelumnya yang dihadirkan di sini itu bisa menggambarkan apa pembicaraan yang kemudian saudara saksi Nazarudin pergi ke Singapura. Saya waktu itu ingat penuntut umum Pak JPU Ahmad Burhanuddin menyampaikan ke Singapura itu untuk menghilangkan jejak atau untuk sembunyi. Nah, tapi justru faktanya sebaliknya, dari Singapura melakukan serangan-serangan terbuka yang itu terkait dengan dinamika internal di Partai Demokrat,
yang waktu itu didorong untuk KLB, itu fakta-fakta politik yang tentu tidak perlu dibawa ke persidangan ini, tetapi jelas melingkupi proses itu semua. Termasuk cerita saksi Oktarina Puri yang pernah di Singapura, kemudian melarikan diri ke Malaysia, dan seterusnya ada pernah disampaikan di persidangan ini. Jadi yang mulia, mohon maaf kami tidak bertanya atas pertimbangan waktu tadi itu, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa saudara saksi itu ingin menggunakan teknik kebohongan yang berulang-ulang agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Memang saya akui upayanya itu, kalau istilah di Mahkamah Konstitusi itu terstruktur, sistematis dan masif gitu. Ya. Tetapi saya kira bisa dibedakan dengan jelas mana yang fakta, mana yang bukan fakta, mana yang fakta sedikit dan dioplos dengan cerita-cerita palsu, cerita-cerita dusta dengan tujuan untuk yang tadi saya sampaikan. Saya yakin ditanya apa saja saudara saksi pasti akan bicara seperti itu. Nah, memang itulah posisinya. Tetapi yang terakhir, saya mendoakan saudara saksi dengan apa yang dilakukan itu, dengan rangkaian cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, bisa memenuhi hasrat dan hajatnya untuk bisa mendapatkan status justice kolaborator. Saya mendoakan itu, meskipun faktanya bukan kolaborator untuk keadilan. Saya kira juga bukan kalkulator pasti, tapi saya kira terlalu mahal, terlalu mulia harganya justice kolaborator itu untuk sahabat saya, saksi Nazarudin. Tetapi tentu ada yang punya kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan itu. Tapi salah satu motivasi dari keterangan-keterangan itu di dalam BAP saudara saksi Nazarudin memang ingin mendapatkan status justice kolaborator. Saya tidak bicara tentang hal yang lain yang pernah diceritakan atau disampaikan oleh saudara saksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada KPK, bukan itu. Tetapi saya bicara tentang saya, sejauh menyangkut saya, baik sebelum tersangka, ketika terdakwa, itu yang disampaikan adalah rangkaian kebohongan. Lidahnya dihiasi dengan dusta, lisannya adalah gugusan kebohongan-kebohongan, gugusan dusta yang dilakukan secara TSM tadi itu, terus terstruktur, sistematis dan masif. Maaf, ini kepada MK saya meminjam istilah itu. Barangkali itu yang mulia tanggapan dari saya. Jadi saya memang tidak ada pertanyaan yang mulia. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari penasihat hukum, tetapi sebelumnya karena ini ada beberapa bantahan, kami kembalikan dulu. Saudara terdakwa, saksi ya. Saudara saksi, apakah saudara tetap dengan keterangan atau ada perubahan? Singkat saja.
biar saya jelaskan juga Yang Mulia. Saya pun baru dengar hari ini sidang seperti ini, terdakwa malah menceramain saksi. Hebat benar. Tanggapan, bukan ceramah. Ya, itu diatur dalam undang-undang. Tanggapan. Ya. Jadi Yang Mulia, apa yang saya sampaikan adalah benar. Dan semuanya sudah dikonfrontir oleh penyidik. Dan saya minta kalau memang bisa dikonfrontir aja Yang Mulia. Dikonfrontir biar sama saksi-saksi yang lain biar benar, terutama sama tim-tim relawan yang ngambil dana. Singkat aja, saudara tetap dengan keterangan atau ada perubahan? Tetap dengan pada keterangan Yang Mulia. Baik, kalau tetap dengan keterangan dilanjutkan kalau ada dari penasihat hukum pertanyaan. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Prinsipnya kami sama dengan tidak mengajukan pertanyaan, tetapi ada beberapa klarifikasi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan surat dari yang disampaikan saksi tadi. Ya, kami jujur saja, kami tidak berani bertanggung jawab terhadap perkara menyangkut nama lain. Dan ini kalau memang bukan kepentingan lain, kami akan menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Karena konsekuensi dari keterangan saksi dan beberapa saksi yang lain itu kami sudah melihat memang. Realitas perbedaannya itu luar biasa. Kemudian yang kedua, tentu terkait dengan apa yang kami ajukan kepada Yang Mulia, tanpa merasa hormat kami kepada rekan jaksa penuntut umum, bahwa memang semangat kita adalah progresif dalam Follow the Satu, Follow the Money. Maka, ya, Yang Mulia kami sebenarnya ingin mengkonfirm saja secara dokumen tanpa kami harus bacakan seluruhnya. Satu poin saja, seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa 2008 dan 2009 perusahaan PT Anugerah Nusantara berdasarkan data checking dan verifikasi kami terakhir sampai tahun 2009 dan 2010 masih ada Yang Mulia. Sampai hari ini masih beroperasi Yang Mulia. Dan kedudukan komisaris utama jelas masih saudara saksi Yang Mulia. Jadi ini data dari Kementerian Hukum Pak Nazar, kamu mungkin berbohong. Jadi kami juga tidak perlu mengklarifikasi pada Anda. Ini data yuridis, maka kami ajukan itu. Termasuk kami akan sampaikan permohonan kepada Yang Mulia untuk sita jaminan karena ini terkait dengan aset yang memang terkait dengan pasal 39 KUHP, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan tindak pidana seluruh sebagiannya baik benda ataupun tagihan serta harta kekayaan yang melekat di dalamnya bisa dikenai sita jaminan. Itu saja Yang Mulia untuk kepentingan peradilan ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sita aja Yang Mulia. Kalau ada di semua tentang dokumen anugerah apapun, tolong disita aja Yang Mulia. Nanti biar jelas. Ya, majelis tidak mau terlibat, tidak mau terlalu jauh daripada dakwaan. Jadi pedoman majelis adalah dakwaan dalam perkara terdakwa Anas. Kalau ada perkembangan lain yang merupakan mungkin semperan-semperan dari perkara yang sekarang diperiksa, silakan ditindaklanjuti oleh penyidik. Kami adalah fokus dengan dakwaan ini. Demikian. Dari penuntut umum ada barang bukti yang mau diperlihatkan? Silakan. Ada majelis, jadi ada barang bukti yang perlu kami tunjukkan kepada saksi. Di samping itu ada sedikit tadi seperti permintaan dari terdakwa tentang pertemuan dalam acara buka puasa bersama yang itu dihadiri oleh saksi, kemudian terdakwa dan juga munati beberapa saksi yang ada. Di situ ada gambarnya. Dan sebelum kami tunjukkan, ini kami serahkan sebentar. Yang tadi dimohonkan terdakwa. Iya, silakan.
saudara saksi, ini yang Munafir Ramba. Ya, ini saya sendiri. ya Mahfud sebelah sini dia sebelah kanan. Itu Mas Anas yang baju putih, Mahfud yang baju batik yang bilang gak kenal sama saya itu sebelah kanan itu. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Itu betul kejadiannya, kira-kira betul itu, dan itu menggambarkan tidak ada pertemuan khusus, itu acara makan. Satu. Yang kedua, Yang Mulia, itu adalah acara tanggal 27 Juni 2010. Doa bersama keluarga Anas Urbaningrum. Maksudnya itu ada pengajian rutin tiap bulan, dan pada saat itu kebetulan kemudian ada syukuran. Nah, itu ada namanya di sebelah yang agak botak itu namanya Taufikur Rahman Saleh, Cak Upi, panggilannya Cak Upi dari senior dari Surabaya. Nah, ini yang makan tadi namanya Muntaha. Yang sana itu Kurnia dan Waji, yang sana itu Yunus Yamani dan seterusnya. Jadi ini bukan acara buka puasa bersama, tetapi acara sesuai juga dengan pertanyaan penyidik di BAP Saudara Nazarudin nomor 118 halaman 87, diperlihatkan kepada saudara dokumen bukti elektronik berupa hasil acquiring mini DVD merek Panasonic bertuliskan rekaman doa bersama keluarga Anas Urbaningrum 27 Juni 2010. Jadi mohon maaf, ini bukan acara buka puasa bersama.